on this computer. Oke, sudah. Ini kuliahnya. Nah, ini ya. Sudah terlihat ya? Iya, Pak. Udah, Pak. Oke. Baik. Nah, ini kita mulai perpindahan massa gas di padatan. Ini suaranya saya tutup dulu ya. Sih. Kayak mana ya? Stop share dulu deh. Saya minta ada satu yang jadi co-host ya biar bisa. Pak Andra aja ya, Pak Andra. Pak Andra atau Pak Andra? Boleh Pak, boleh Pak. Saya, Andra Pak. Pak Andra ya? Iya Pak. Naik co-host ya. Jadi nanti kalau ada yang mau masuk bisa. Baik, Saya nggak Pak. terganggu. Saya share screen lagi. Oke. Nah, ini perpindahan massa gas di padatan. Jadi banyak fenomena di industri ataupun di keseharian kita itu berkaitan dengan peristiwa perpindahan massa. Misal yang paling sederhana itu parfum aja lah. Parfum, kita semprotkan parfum di pojok ruangan, maka dalam waktu tertentu dia kemudian akan berpindah tempat. Si molekul-molekul parfum itu mengisi ruangan tersebut. Jadi artinya kan ada peristiwa perpindahan materi atau massa dalam hal ini parfumnya berpindah dari satu titik ke titik yang lain kayak gitu. Nah, perpindahan massa ini kita ingin pelajari secara secara peristiwa perpindahannya dan nanti pada akhirnya nanti akan menghasilkan persamaan matematika. Nah, dari persamaan matematika atau model matematika itu nanti bisa kita pelajari lebih detail dan yang paling penting adalah kita bisa mengkuantifikasi. Jadi menghasilkan angka-angka yang bisa menunjukkan misalkan kecepatan perpindahan dari si molekul tersebut dari jarak tertentu ke jarak yang lainnya itu kita bisa tahu, atau fluxnya, flux perpindahan kita bisa tahu juga, atau berapa lama waktu dia berpindah sehingga nanti bisa mengisi ruangan tersebut sampai misalkan konsentrasinya homogen kayak gitu ya. Itu juga kita bisa tahu. Nah, itu hal-hal kuantifikasi itu sangat penting ketika kita ingin membangun atau merancang suatu unit operasi kayak gitu ya. Pada akhirnya endingnya ke unit operasi, meskipun sebetulnya yang di peristiwa perpindahan ini titik tekannya itu ke model matematika dan menghasilkan parameter-parameter dulu, parameter-parameter perpindahan panas, perpindahan massa, ataupun perpindahan momentum gitu ya. Dan setelah itu baru kemudian nanti bisa diaplikasikan untuk mendesain atau merancang suatu unit operasi kayak gitu ya. Nah, itu contohnya perpindahan massa untuk di parfum tadi. Nah, sekarang kita akan belajar perpindahan massa secara difusional dulu ya, secara difusional. Jadi di sini sebentar. Oh enggak, di sini sudah kita masukkan konvektif ya. Yang tadi itu yang tadi saya jelaskan, yang parfum tadi itu perpindahan massa secara difusional. Jadi ada dua mekanisme perpindahan massa. Yang pertama itu secara difusi. Nah, artinya difusi dia berpindah tetapi hanya berdasarkan perbedaan konsentrasi saja. Jadi kayak tadi yang parfum tadi itu contohnya adalah perpindahan massa secara difusional. Kenapa? Karena kita menyemprotkan ya, dan di ruangan tersebut tidak ada kipas, tidak ada pompa misalkan ya, atau blower misalkan ya, bukan pompa, blower misalkan yang nanti dia bisa memaksa berpindah. Jadi alamiah saja. Nah, karena ada perbedaan konsentrasi di ruangan tersebut, di titik tempat di mana kita menyemprotkan parfum dengan di tempat yang lain yang tidak ada parfumnya, di situ terjadi beda konsentrasi. Nah, hal itu yang mendorong terjadinya massa tersebut berpindah secara difusional.
ya. Jadi itu yang dinamakan mekanisme perpindahan massa secara difusional. Nah, yang kedua itu kalau misalkan kita punya apa namanya kipas kayak gitu ya, atau blower kayak gitu, atau ditiup sama kita, nah itu sudah terjadi perpindahan massa double, difusi terjadi, berikut juga terjadi peristiwa perpindahan massa secara konveksi gitu ya. Jadi secara konveksi dia berpindah tempat karena dipaksa oleh dorongan energi dari luar kayak gitu ya. Nah, maka dua hal itu yang akan kita kaji lebih jauh untuk fenomena-fenomena perpindahan massa yang lain juga ya. Oke, rumus utama dari perpindahan massa itu yang di equation nomor 1.1 ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini rumusnya total flux ya, Na, R. Jadi A itu menunjukkan molekul, N itu menunjukkan besaran flux. Ya, biasanya kalau nulis flux massa di sini dituliskan dengan N. A itu molekul A berarti yang berpindah. Ya, di sini yang diasumsikan molekulnya adalah biner, jadi hanya A dan B saja kayak gitu ya. Ini untuk menyederhanakan sistem. Untuk yang apa namanya, yang ini kan bimolekuler. Untuk yang multimolekuler itu persamanya beda sendiri nanti. Tapi kita nggak mengkaji ke arah sana. Yang penting dasar-dasarnya dulu kita pahami ya. Kemudian R itu menunjukkan ke arah mana dia berpindah. Dalam hal ini di sini dianggap sebagai radial. R itu berarti dia jari-jari kayak gitu. Kalau misalkan bendanya itu atau ruangannya, geometrinya itu berupa tabung kayak gitu ya. Nah, itu kan berarti ada arah ke arah radial ya. Nah, kalau ke arah radial berpindahnya berarti dia hanya ke arah jari-jarinya saja kayak gitu. Jadi kalau misalkan saya gambarkan seperti ini lah ya. Saya misalkan punya ini tabung gini ya. Nah, kira-kira gini lah. Nah, misalkan gini. Nah, arah radial itu dia arahnya ke arah sini. Ini. Nah, ini radial. Jadi dia dari titik pusat itu ke arah samping. Ke arah samping itu arah radial. Jadi dia berpindah dari misal dari titik tengah ke keluar. Nah, itu dinamakan dengan berpindah ke arah R. Tetapi R ini juga bisa kita gantikan nantinya, tergantung dari koordinat yang kita terapkan. Jadi koordinat dari suatu geometri, ruangan tempat kita melihat fenomena perpindahan tersebut terjadi, itu bisa bermacam-macam. Ada 3 yang kita bisa pakai. Pertama itu koordinat kubus ya, rektangular kubus. Jadi kalau kubus berarti kan X, Y, dan Z. Yang kedua itu silinder. Kalau silinder R, kemudian kita punya theta, dan kemudian kita punya Z ke arah. Jadi theta itu yang mengarah melingkar ke arah lingkarannya ini. Jadi dari 0 derajat sampai 360 derajat. Sementara kalau Z ke bawah gitu ya. Dan satu lagi koordinat bola. Koordinat bola itu berarti ke arah jari-jari R ada, kemudian ke arah theta, dan satu lagi ke arah pi. Ya, nanti kita bahas lebih jauh untuk yang koordinat bola. Sementara kita yang paling gampang dulu ya, koordinat kubus dan koordinat silinder ini. Oke. Nah, kalau yang koordinat kubus, koordinat apa namanya Cartesius kayak gitu, maka ini bisa ganti R-nya, nggak lagi R tapi jadi X atau jadi Y atau jadi Z kayak gitu ya. Jadi tergantung ke arah mana dia berpindahnya, begitu ya. Oke, kemudian dari persamaan ini, saya hapus dulu. Dari persamaan 1.1 ini, di sini sudah terlihat ada 2 suku yang mewakili mekanisme perpindahan massanya. Yang pertama suku konvektif yang XA dikali NA ditambah NB. Nah, ini suku konvektif. Dan yang kedua itu suku difusi. C dikali DAB dikali DXA per DR. X di sini adalah fraksi. Fraksi dari si A-nya. Nah, dalam hal ini fraksi mol ya. Jadi fraksi mol dari si A, jadi nilainya antara 0 sampai dengan 1 berarti kalau fraksi ya. Jadi kalau 1 berarti dia semua itu A.
tidak ada B-nya. Gitu. Tapi kalau misalkan 0,5 berarti sisanya yang B, 0,5A, 0,5B. Kemudian C itu adalah konsentrasi total di dalam sistem yang kita lihat itu. Jadi konsentrasi dalam satuan berarti mol per liter ya, tergantung ya, bisa macam-macam. Tapi yang kalau pakai satuan SI ya mol per liter. Kemudian DAB itu adalah parameter. Nah, ini yang tadi saya bilang. DAB itu adalah parameter untuk perpindahan difusional untuk senyawa biner AB ini. Jadi ada dua hal, ada variabel, ada parameter. Ini Bapak Ibu perlu membedakan ya. Ada parameter, ada variabel. Nah, kalau variabel itu yang ini. Yang X, A, R itu variabel. Ya, R itu variabel bebas. XA itu ya variabel terikat kalau di sini karena di atas posisinya ya. NA juga dia berupa variabel. Nah, yang parameter itu yang DAB. Kalau istilahnya mungkin konstanta lah. Konstanta yang dia menjadi milik properties dari suatu sistem gitu. Nah, itu DAB ini. Jadi DAB itu nilainya tergantung dari jenis senyawa A dan senyawa B-nya apa yang berinteraksi, itu nanti DAB-nya bisa berbeda. Kemudian kondisi temperatur nanti DAB-nya bisa berbeda. Ya kan dia properties ya. Nah, parameter ini yang biasanya orang mencari-cari berapa DAB-nya melalui percobaan di laboratorium. Ketika sudah mendapatkan parameter DAB-nya, kemudian mereka laporkan di literatur dalam bentuk jurnal, artikel, nah kemudian dipakailah konstanta-konstanta tersebut oleh praktisi engineer untuk kemudian digunakan dalam perancangan misalkan distilasi kayak gitu ya atau absorpsi gitu. Jadi tahapan-tahapannya seperti itu sampai kemudian nanti dipakai di dalam aplikasi perancangan. Oke, lalu apa lagi ya? Nah, sekarang di sini bentar. Nah, kita punya kasus di sini ada kalau misalkan senyawa A-nya sangat encer, ya, XA itu mendekati 0, jadi A-nya itu sangat kecil sekali. Misal gini, saya menyemprotkan parfum yang tadi ya, di ruangan yang penuh dengan udara. Gitu. Nah, parfum yang saya semprotkan sebenarnya sedikit konsentrasinya, relatif dibandingkan dengan udara, anggap udaranya satu molekul ya, nitrogen misalkan. Relatif terhadap nitrogen yang ada di dalam ruangan tersebut. Jadi artinya si A-nya itu bisa kita anggap mendekati 0 karena dia XA-nya kan 0,001 misalkan. Nah, itu ketika sangat kecil, sangat encer, maka ini suku konvektif akhirnya bisa habis ya. Karena 0 dikalikan apapun itu akan 0. Nah, artinya apa? Artinya suku konvektif itu bisa kita abaikan gitu. Kalau misalkan senyawanya sangat encer sehingga peristiwa difusi itu peristiwa perpindahan massa itu hanya dikontrol atau dikendalikan oleh mekanisme secara difusional saja kayak gitu ya. Kemudian apa namanya? Ya, ada satu hal yang mungkin perlu dipahami juga. Ini peristiwa konvektif ini sebetulnya paling gampang dianalogikan dengan atau dijelaskan dalam peristiwa perpindahan panas. Saya akan memberikan penjelasan kayak gini, ilustrasi. Jadi, misalkan kalau di peristiwa perpindahan panas itu istilah difusi itu istilah lainnya adalah konduksi. Itu ya, kalau di perpindahan panas. Sementara kalau konveksi, di sini konveksi juga sama. Nah, kalau di perpindahan panas, konduksi itu dia panas berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain karena bukan karena perpindahan molekul, ya, tetapi karena ada perbedaan temperatur. Misal saya punya sendok, sendok dipanaskan di ujung sebelah kiri pakai lilin kayak gitu ya. Tentu suatu saat panasnya akan nyampe di tangan kita yang memegang ujung yang sebelahnya gitu ya. Si logam sendoknya nggak berpindah kan? Tetap di situ dia. Tapi panas berhasil merambat, berpindah tempat. Tetapi molekul sendoknya tidak berpindah tempat. Kenapa bisa seperti itu? Karena
molekul dari sendok itu atau logam Fe yang ada di sendok, dia kan tetanggaan ya. Nah, karena dia tetanggaan, maka dia mentransferkan panasnya karena ketika dia bersentuhan, dia bisa berpindah energinya. Nah, kayak gitulah kira-kira. Itu yang konduksi kayak gitu ya. Nah, ini karena ada perbedaan temperatur tadi, makanya dia bisa berpindah. Kalau nggak ada perbedaan temperatur, ya nggak akan berpindah energinya. Misalnya di ujung dipanasin, di kiri dipanasin, semuanya seragam, ya nggak ada, temperaturnya nggak akan ada yang berpindah energinya. Nah, kalau yang konveksi di perpindahan panas, itu molekul yang berpindah. Jadi ketika molekul itu berpindah, maka pada saat yang bersamaan dia juga membawa energi. Nah, perpindahan molekul tersebut dengan membawa energi, nah itu dinamakan dengan konveksi. Nah, di sini juga sama sebetulnya. Hampir mirip lah konsep-konsep perpindahan momentum, massa dengan dengan perpindahan panas itu ada analoginya gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, kalau misalkan nomor 2 ya, kondisi yang kedua, flux konvektif bisa kita abaikan. Yang pertama tadi kan kalau dia kondisinya sangat encer. Yang kedua, kalau terjadi kondisi difusi berlawanan arah sama besar antara A dan B, yang poin 2 ini ya. Atau dengan kata lain, flux A itu sama dengan negatif dari flux B-nya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka ketika dimasukkan ke dalam suku konvektif, ini akan saling menghilangkan. Jadi Na dikurangi min Na, ditambah min Na, jadi 0 nantinya kan, karena NB-nya sama dengan min Na. Nah, maka ini suku konvektif nanti akan hilang. Jadi kalau berlawanan arah fluxnya, ini bisa kita abaikan gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh kasus ya. Kasusnya gini. Jadi ada helium di dalam gelas Pyrex seperti ini. Ada helium di dalam gelas Pyrex. Helium itu dia punya difusivitas itu 1000 kali lebih besar dibandingkan dengan gas hidrogen ya. Jadi helium itu ringan, makanya dia dipakai di balon kayak gitu ya. Itu bisa terbang dia. Dan dia punya difusivitas jauh lebih besar dibandingkan dengan gas hidrogen. Parameter DAB-nya ini. DAB-nya ini 1000 kali lebih besar daripada yang gas hidrogen. Nah, jadi ketika disimpan di suatu wadah, bahkan disimpan di gelas Pyrex, itu si helium bisa lolos dari gelas Pyrex-nya gitu ya. Kan kalau kita simpan di balon juga lama-lama dia akan kempes ya. Balon kita beli balon, beli balonnya sebenarnya kalau yang beli di mamang-mamang itu bukan helium gitu. Kalau yang suka jalan di kompleks jualan gitu yang mereka isi gasnya itu dengan menggunakan cara ngumpulin aluminium foil kemudian ditambahkan dengan NaOH jadilah gas, itu bukan gas helium, itu gas hidrogen yang dihasilkan. Dia bisa terbang juga, cuman itu bahaya itu. Bisa terbakar nanti. Nah, kalau yang agak mahal itu pakai helium. Itu mungkin nggak tahu, biasanya sih dijual di mall-mall kayak gitu. Itu pakai helium, itu lebih aman. Nah, lama-lama dia bakal kempes juga ya. Kempes itu bukan hanya dia keluar dari ikatan si balonnya, tapi juga dia memang tembus si balon karet itu bisa bisa apa? Bisa lolos heliumnya gitu. Karena kan apapun materinya itu pasti punya celah, punya pori, punya porositas. Walaupun seberapa angstromnya. Helium kan paling ukurannya sekarang kan helium ukurannya 3 angstrom kayak gitu ya. Nah, pori dari si karet tersebut ya pasti lebih besar dari si heliumnya gitu. 3 angstrom kan sangat kecil sekali ya si helium. Nah, maka bisa lolos. Nah, apalagi ya Pyrex juga sama, gelas kaca. Gelas kaca juga dia punya porositas. Kita nggak bisa lihat pakai mata telanjang, paling kita bisa lihat kalau mau pakai alat namanya TEM. Ya, pakai TEM baru bisa kita lihat pori dari si kaca Pyrex ini. Nah, peristiwa lolosnya gas helium keluar dari kaca Pyrex, ini kan karena di dalam ini tidak ada apa-apa, tidak ada kipas, tidak ada blower, maka murni ini bisa kita katakan sebagai peristiwa difusional.
Dia lolos berpindah dari dalam ruangan yang punya konsentrasi helium sangat tinggi dengan luar ruangan yang dia di luar itu tidak ada. Kita bisa katakan tidak ada helium, hanya ada udara saja, kayak gitu ya. Nah, ini kita pengen tahu nih bagaimana peristiwa perpindahan massa yang terjadi di antara batas-batas kacanya ini. Si kaca ini kan punya batas nih, punya jari-jari dalam R1 dan jari-jari luar R2. Kita bisa tahu nih konsentrasi sepanjang kaca ini si gas heliumnya itu berapa kayak gitu. Ya, kita bisa mengevaluasi berapa konsentrasi gas helium yang lolos atau yang rembes keluar dari gelas kaca di kacanya sendiri gitu ya kita bisa hitung. Karena kan kalau yang di dalam tabung ini dalam gelas kaca ini dia konsentrasinya seragam. Yang di luar juga konsentrasinya seragam, yaitu 0 kan. Kalau yang di dalam konsentrasinya tergantung. Tapi dia seragam. Nah, yang beda itu sebenarnya di sini, di antara gelas kacanya nih, di R1, antara R1 dengan R2 itu akan beda. Kenapa beda? Ya, karena ada perpindahan massanya itu. Nah, kita ingin tahu itu evaluasi. Jadi pertama kita harus bikin volume kontrol. Gini caranya, langkah-langkah untuk menurunkan persamaan matematikanya. Jadi pertama kita harus bikin volume kontrolnya dulu. Jadi si gelas Pyrex ini ya dengan ketebalan R2 dikurangi R1 tadi. Jadi yang kita buat suatu kontrol volume yang warna merah ini ya. Kalau volume kontrol berarti volume ya. Volume artinya dia punya ruangan gitu. Nah, maka yang dinamakan dengan volume kontrol ini yang merah ke belakang sini. Jadi dia berupa kayak apa ya, selongsong mungkin ya. Ya, istilahnya mungkin kayak selongsong kayak gitu. Tapi selongsong yang sangat tipis sekali. Jadi dengan ketebalan delta R yang sangat kecil sekali. Jadi di sini ya, R ini, kemudian yang jari-jari luarnya adalah R plus delta R. Nah, itu kontrol volumenya. Jadi sekali lagi, kontrol volume itu adalah volume. Ya, karena ada volume, berarti dia punya ruang. Berarti dia ke belakang nih. Ini sampai ke belakang sini. Sampai ke L-nya. Gitu ya. Itu kontrol volumenya. Jadi dia berupa selongsong yang warna merah itu. Jadi ini kontrol volume kita tetapkan untuk melihat perpindahan massa masuk dan keluarnya dan akumulasi di dalam ruangan sekecil selongsong ini kayak gitu. Sehingga nanti kita bisa membuat dari situ kita bisa membuat integrasi yang keseluruhan gelas kacanya. Kan gelas kaca kan dibatasi dari sini ya, R1 dan R2 yang warna biru itu. Nanti kita ekspansi. Tapi untuk menuju ekspansi itu kita buat dulu kontrol volumenya yang warna merah. Oke. Kemudian DR itu sebetulnya sangat kecil sekali ya. Dia kita buat mendekati 0. Jadi ini konsep limit sebetulnya. Limit delta R mendekati 0 kayak gitu. Jadi kalau volume kontrol itu volume berarti luasnya volumenya itu adalah luas penampang yang berwarna merah itu dikali panjangnya. Gitu kan? Konsep dari volume itu volume ini ya, apa namanya? Prisma ya. Prisma itu yang punya alas dan punya atap ya yang dia sejajar kayak gitu, itu prisma. Ya, ada prisma segitiga, prisma bucur sangkar berarti itu adalah balok. Kalau yang prisma lingkaran ya ini silinder berarti. Rumusnya sama semuanya. Luas alas dikali tinggi, itu volume. Nah, sama dengan yang di sini, karena kita ingin tahu volume selongsong ini, maka volume selongsongnya adalah luas alasnya, yaitu yang warna merah ini, dikalikan dengan panjangnya. Oke. Nah, kita harus cari luas penampang yang berwarna merah itu apa. Nah, luasnya adalah ini kan bukan geometri yang teratur, yang seperti lingkaran, enggak. Tapi ini selongsong. Nah, maka kita pakai rumus ini. Pi dikali R plus delta R kuadrat, ini adalah luas yang bagian luar
yang luas bagian luar, dikurangi dengan luas bagian dalam, PR kuadrat. Jadi kan akhirnya dapatnya yang warna merah kan, luasnya. Nah itu, luas penampang yang warna merah. Ya, begitu ya. Kalau ada yang nggak paham bisa langsung diinterupsi ya, silahkan. Kemudian dikalikan dengan L. L itu panjang. Panjang seperti ini. Nah, kita dapat tuh volume kontrolnya. Volume kontrol yang warna merah ke panjang ke belakang ini. Jadi luas area yang ini, yang di luar ini, yang warna merah ini, saya gedein lah ya. Kita mau nyari luas yang warna merah nih. Luas yang warna merah berarti luas yang ini, yang PR ditambah delta R kuadrat, jadi luas yang ini, dikurangi dengan luas yang PR kuadrat. Nah, itu ya luas yang warna merah. Gitu. Jadi pakai sistem luas yang di luar dikurangi luas yang di dalam lah, kayak gitu ya. Oke, saya teruskan. Nah, volumenya dikalikan dengan L-nya. Oke, sekarang kita sederhanakan ini. Jadi kita kalikan, kita kuadratkan, gampang ya. Ini operasi aljabar biasa. Ini R kuadrat ditambah 2 dikali R delta R, ditambah delta R kuadrat. Ini kan dari sini ya, dari R tambah delta R kuadrat. Masih ingat ya Ibu-Ibu, A ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ya sama lah kayak gini. Dikurangi dengan R kuadrat, dikalikan dengan L. Nah ini kita tinggal hilangkan R kuadratnya dengan ini. Kemudian 2R dr plus delta R kuadrat dikali L. Nah, karena volume kontrol itu kita definisikan delta R itu adalah sekecil mungkin, limit mendekati 0, maka kuadrat dari delta R itu mesti lebih kecil lagi daripada delta R-nya kan. Jadi kalau misalkan 2 dikuadratkan jadi gede ya. Tapi kalau 0,1 dikuadratkan jadi lebih kecil gitu kan. Nah, maka delta R kuadrat itu akan mendekati 0. Kita akan asumsikan mendekati 0 banget lah kayak gitu. Jadi dia akan jadi 0 di sini. Tapi yang ininya jangan dijadikan 0 ya, delta R yang ini. Kalau dijadikan 0, hilang semua volume kontrolnya. Nggak dapat apa-apa kita. Jadi yang kita hilangkan hanya delta R kuadratnya saja untuk menyederhanakan volume kontrol kita. Ya, karena kalau tidak disederhanakan nanti tambah rumit lagi rumusnya. Padahal keakuratannya tidak terlalu terpengaruh banyak lah kayak gitu ya. Jadi kita dapatkan volume kontrolnya adalah 2PR dikali delta R dikali L. Ini sebenarnya bukan sama dengan ya, ini pendekatan ini. Ini mana ya? Insert simbol atau copy aja dari atasnya ya. Nah, ini maksud saya gini. Jadi ini, nah gini, ini pendekatan. Dia nggak angka eksak, tapi angka aproksimasi. Oke, kita punya volume kontrol seperti ini, 2PR delta R dikali L. Nah, lalu sekarang kita masuk ke neraca massa ya, ke neraca massa. Jadi neraca massa itu rumus neraca massa untuk di volume kontrol tersebut, rumusnya ini. Laju massa A masuk ke dalam volume kontrol dikurangi laju massa A keluar dari volume kontrol ditambah laju produksi massa A karena reaksi di dalam volume kontrol. Nah, kebetulan kan di sini tidak ada reaksi sama sekali ya. Jadi si helium di dalam volume kontrol gelas kaca tersebut sama sekali tidak ada reaksi karena dia sendirian di situ. Maka kita bisa anggap yang laju produksinya ini atau laju reaksi atau laju konsumsi itu menjadi 0 nantinya. Jadi sama dengan laju akumulasi, sama dengan akumulasinya. Kayak gitu ya. Jadi ini neraca massa ini wajib ini ya dipahami oleh teknik kimia ya, mahasiswa teknik kimia. Ini udah kayak apa ya? Kayak punya teknik kimia lah istilahnya kayak gitu. Makanya ada mata kuliah. Jadi ada 2 mata kuliah yang khas di teknik kimia. Pertama neraca massa energi, itu khas sekali di teknik kimia. Yang kedua itu teknik reaksi kimia lanjut. Nah, teknik reaksi kimia gitu ya. Itu yang khas di teknik kimia. Lain-lain tuh hampir ada di jurusan-jurusan yang lain tuh ada. Misal termodinamika, itu pasti di mesin ada, industri ada.
metalurgi ada. Peristiwa perpindahan lanjut juga peristiwa perpindahan juga ada di metalurgi. Jadi bukan khas teknik kimia sebetulnya peristiwa perpindahan ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita punya ini, kita akan definisikan masing-masing pernyataan ini. Laju massa A masuk ke dalam volume kontrol itu apa? Gitu ya. Nah, laju massa itu rumusnya adalah flux dikalikan dengan luas area. Flux itu, kalau Bapak Ibu pernah ingat, flux itu pasti persatuan meter persegi. Persatuan luas maksud saya. Persatuan luas. Jadi kalau misalkan saya punya flux panas, gitu, itu pasti satuannya joule per meter persegi. Jadi ada meter perseginya gitu, atau watt per meter persegi, sorry, watt per meter persegi. Jadi ada satuan areanya di situ. Nah, jadi kalau misalkan mau nyari tahu laju panas, ya tinggal dikalikan aja flux dikalikan dengan luas area perpindahan panasnya atau perpindahan massanya. Luas area yang mana? Luas area yang tegak lurus terhadap arah perpindahan dari entitas tersebut. Nah, kalau dalam hal ini kita luas perpindahan massa terhadap perpindahan massanya kayak gitu ya. Jadi di sini laju massa A masuk itu rumusnya adalah, kalau laju kan satuannya pasti per waktu ya, itu laju. Laju itu per waktu. Laju sepeda motor itu per kilometer per hour kayak gitu kan, per waktu kayak gitu. Nah, sama ini juga laju perpindahan massa. Kalau misalkan di sini pakai mol, berarti nanti mol per sekon. Kalau pakai kilogram, ya kilogram per sekon kayak gitu ya. Jadi di sini laju massanya adalah flux dikalikan dengan luas area yang tegak lurus pada posisi R. Di mana posisi R? Ini posisi R tuh, yang masuk si kontrol volumenya ya. Jadi ini kontrol volume kita. Jadi dia kita anggap helium itu akan masuk ke dalam volume kontrol di sini, di R sini. Posisi jari-jari R. Di situ ya. Itu posisi masuknya. Dan posisi keluarnya adalah pada posisi R plus delta R. Oke, balik lagi ke sini. Jadi, tadi sampai mana ya? Oh, sampai sini. Jadi, flux dikalikan dengan luas area pada R, gitu. Nah, untuk yang laju massa A keluarnya adalah flux A dikalikan dengan luas area pada posisi di R plus delta R, gitu. Ya, sama tadi analoginya. Laju massa adalah flux dikalikan dengan luas area. Nah, karena laju produksi massa A itu si heliumnya tidak ada reaksi di dalam sistem kontrol volumenya. Jadi yang kita lihat di kontrol volumenya ya, di kaca tersebut tidak ada reaksi. Helium hanya ada sendirian di situ. Maka di sini jadi 0. Sama dengan 0, sama dengan laju akumulasi itu kita anggap 0. Kenapa laju akumulasi dianggap 0? Karena di sini kita mengasumsikan sistemnya itu pada kondisi steady atau kondisi tune-up kayak itu. Dengan mengasumsikan pada kondisi steady, maka kita buat ini menjadi 0 ya. Jadi laju akumulasi itu dia akan 0 kalau dia tune-up atau kalau steady. Nah, kalau misalkan kita kita mau mempelajari sistem pada saat kondisi dinamiknya atau pada kondisi unsteady, ini enggak 0. Kita pakai rumus nantinya, pakai akumulasi dari itu persatuan waktunya nanti ya. Nanti kita pelajari setelah ini. Oke. Nah, sekarang kita masukkan rumus-rumus yang lebih detailnya ya. Jadi untuk luas area perpindahan massa dari si helium pada kontrol volume itu pakai rumus 2πL dikalikan dengan R. Kenapa? 2πL itu dikalikan R itu adalah selimut dari si kontrol volume. Selimut ya, luas tabung, selimut tabung. Selimut tabung kan rumusnya keliling ya, keliling lingkaran dikalikan dengan panjangnya gitu ya. Nah, keliling lingkaran kan di sini 2πR sebetulnya. 2πR itu keliling lingkaran. Nah, dikalikan dengan L. Nah, jadilah dia selimut tabung kayak gitu ya. Nah, itu posisi pada saat dia masuk ke dalam kontrol volumenya. Sementara posisi pada saat dia keluar dari kontrol volume itu
rumusnya adalah karena jari-jarinya adalah R plus delta R, maka rumusnya 2PL dikalikan dengan R plus delta R. Ini juga selimut tabung pada posisi keluar dari kontrol volumenya. Oke, lalu ini kita keluarkan, kita majukan ini 2PL ini ke depan, 2PLR ke depan, 2PLR plus delta R ini masuk ke dalam di sini ke bagian ininya. Sehingga ketika kita lihat ini persamaan 1.12, ini ada yang sama konstantanya yaitu 2PL dan 2PL ini. Ini kan konstan ya angkanya, 2 konstan, Pi angkanya konstan, 22/7, kemudian L itu juga angkanya konstan, tergantung dari si tabung ini panjangnya berapa. Tapi angkanya ya segitu-gitu aja gitu. Nah, maka 2PL ini dengan 2PL sebelahnya itu bisa kita coret-coret ya, karena di sini 0 juga. Jadi ini dibagi semua dengan 2PL, 0 dibagi 2PL, habis, jadi sisanya tinggal NA dikali R, dikurangi NA dikali R pada saat R plus delta R, lalu kita tambahkan dibagi dengan delta R. Jadi dibagi dengan delta R ini adalah upaya untuk membuat sistem persamaan ini menjadi persamaan diferensial kayak gitu ya. Jadi kita pakai konsep limit. Jadi kita bagi dengan delta R karena kan kalau 0 dibagi delta R 0 kan nggak berpengaruh ya. Jadi yang sebelah kiri juga kita bagi dengan delta R. Itu tidak mengubah persamaan sebetulnya, hanya rekayasa atau manipulasi persamaan matematika saja. Tidak mengubah persamaan tersebut. Persamaannya tetap sama sebetulnya. Nah, sekarang kita punya persamaan 1.14 ini dibalik aja sebetulnya R plus delta R. Nah, kalau kita masih ingat konsep limit, kita limitkan limit delta R mendekati 0, maka ini persamaan 1.14 itu menjadi turunan pertama jadinya. Jadi kalau Bapak Ibu punya rumus seperti ini, yang di 1.14, kemudian kita pasang konsep limit delta R mendekati 0, maka ini akan berubah menjadi diferensial. D dalam kurung variabelnya NA dan R dibagi dengan delta R. Kalau zaman dulu ya, kalau waktu SMA tuh saya ingatnya gini. Jadi limit dalam kurung fx tambah dx gitu ya, dikurangi fx. Nah, yang ini dibagi semuanya ini dibagi dengan delta x nantinya. Dibagi dengan delta x kayak gitu ya. Jadi kasih kurung kayak gini lah. Dibagi dengan delta dx kayak gitu. Nah, ini adalah nantinya ini nantinya jadi turunan pertama ini. Jadi f aksen dulu tuh kayak gitu ya. Waktu SMA dulu saya diajarin seperti itu. Jadi ini konsep limit ya. Jadi kita punya turunan seperti ini sekarang, turunan pertama. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Saya minum dulu ya. Bentar. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Saya sambil absen ya. Saya absensi ya. Pak Teguh nanya Pak Teguh. Ya, saya Pak Yunus. Teguh, kalau asumsi tadi kan itu di tabung tadi kan nggak ada tekanan ya Pak ya? Atau nggak ada internal tekanan lah ya. Berarti kan hanya difusi ya. Tapi kalau dia ada tekanan nanti dia
berarti konveksinya ada, terus difusinya menjadi lebih cepat atau gimana? Enggak, kalaupun ada tekanan, yang kita lihat kontrol volumenya itu kan di kacanya ya, bukan Ah, di dalam ruangan Pirexnya itu. Jadi artinya ada tekanan ataupun tidak ada tekanan itu tidak mempengaruhi mekanisme yang terjadi pada perpindahan di dalam kaca itu gitu. Jadi dia perpindahannya tetap secara difusional. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah konsentrasi di boundary-nya. Jadi konsentrasi di boundary-nya itu akan lebih besar. Nah, kalau konsentrasi di boundary-nya lebih besar, maka dia perpindahan heliumnya akan lebih cepat nantinya. Jadi tidak mempengaruhi mekanisme tetap difusi. jadi kalau difusi itu nggak berpengaruh ke tekanan ya? Maksudnya kalau tekanan makin kenceng, difusinya akan kedorong makin cepat gitu enggak ya? Berpengaruh, Pak. Jadi ketika dia tekanannya makin besar di dalam tabung Pirex tadi, di dalam gelas Pirex tadi, maka dia akan membuat perpindahan massa secara difusional itu akan lebih cepat gitu. Oh ya, Ini Pak, pengaruh juga yang Pak ya? ngaruh, Pak. Jadi di sini, Pak. Ini nih yang gambar ini ya. Misalkan Ya. tekanan di dalamnya dinaikin gitu ya. Hmm. Maka yang terjadi apa coba? Yang terjadi konsentrasi di boundary-nya itu naik dia. Kan yang Hmm. namanya rumus tekanan itu kan PV sama dengan nRT gitu kan. C sama Hmm. dengan P per RT. Dia berbanding Ya. lurus dengan tekanan kan. Ya. Jadi artinya konsentrasi di boundary ini, Hmm. boundary-nya itu akan naik dia. Nah, ketika konsentrasi di boundary naik, maka dia akan mendorong dia lajunya itu lebih besar Hmm. nantinya. Nanti kita lihat di ininya, Pak. Ini kan nanti ada menghasilkan persamaan ya. Hmm. Persamaannya nanti kita bisa lihat seberapa dia lajunya. Gitu, Pak. Oke Pak. Oke Pak, Ya, terima kasih Pak. oke. Oke, sambil saya absen ya. Eh, apa ya? Ini sebenarnya ada mekanisme baru nih dari Pusda Info ini. Jadi kita bisa pakai barcode katanya mau absensinya. Cuma saya nggak tahu, belum pernah nyoba ini. Coba kita lihat ya. Mata. Pak Teguh boleh nanya nggak, Pak? Ya, silakan Pak Adi. Itu terkait sama tadi kan difusi kata Bapak, Ya. kalau untuk bahasanya itu konduksi ya. Kalau di perpindahan panas ya. Ya. Untuk konduksi kan ada nilai konduktivitas termal bahan, Pak. Betul. Kalau untuk di difusi berarti difusitas termal bahan gitu. Apa nggak ada dia? Oh, kalau di difusi namanya difusivitas aja, konstanta difusivitas. Jadi kalau di ya betul, saya paham maksud Bapak. Jadi kalau yang di material konduksi itu kan dia sifat ini ya, sifat properties dari material itu jadinya kan. Misal saya punya bahan baja kayak gitu, dia punya konduktivitas termal itu 45 watt per meter Kelvin. 45 watt per meter Kelvin ya, benar. Kemudian saya punya konduktivitas termal dari isolasi kayak gitu ya, isolator gitu. Isolator itu 0,01 watt per meter Kelvin. Itu kan sifat properties. Nah, di difusivitas di perpindahan massa itu namanya difusivitas. Tapi difusivitas ini dia milik bersama gitu. Jadi milik bersama itu karena dia berinteraksi dengan material yang lain, dengan molekul yang lain. Dalam hal ini kalau misalkan dia berinteraksinya dengan udara, kan yang tadi ya, contoh yang tadi. Yang helium tadi dengan berinteraksinya kan dengan udara di luar. Itu kita anggap udara di luar misalkan nitrogen semua gitu. Nah, maka konstanta difusivitas yang dimaksud di sini adalah ketika dia berinteraksi dengan siapa kayak gitu. Nah, makanya di situ disebutkan dengan DAB. Yang ini ya, Pak Adi. Ini sini kan ada tulisan, nah ini kan ada tulisan DAB gitu kan. Kenapa ditulis DAB ya? Tadi karena dia berinteraksi dengan siapa. Meskipun nanti ada juga parameter namanya DA efektif kayak gitu. Jadi dia tidak mempedulikan berinteraksi dengan siapa, yang penting dia dipakai gitu. Tapi sebetulnya itu hanya pendekatan saja nantinya. Gitu Pak Adi ya. Betul, Berarti ada. lebih ke fluida, Pak ya? Lebih ke fluid, ya betul, lebih ke fluida, dan dia sifatnya interaktif tadi ya, tergantung dari molekul yang lain. Jadi kalau misalkan B-nya diganti dengan C misalkan, itu beda nanti parameter DAC dengan DAB-nya kayak gitu ya Pak Adi. Oke, Gitu. Pak Teguh. Terima kasih. Ya.
Oke. Ini temanya sekarang perpindahan massa difusional ya. Ini pokok bahasan helium ya. Nah, ini kita akan belajar tunak dan tak tunak hari ini. Mudah-mudahan keburu. Dan kita mudah-mudahan nanti Bapak Ibu program Flex PDE-nya masih ada kan? Nggak dihapus dari komputer Bapak Ibu? Masih, Pak. Masih. Ada, Pak. Saya khawatir beres kemarin, wah hapus gitu. Lagi Oke. kenangan ya, Pak. Kenangan ya. Oke, Fida Rohman. Ya Pak, hadir Pak. Oke. Oh, Fida ini laki-laki ya? Saya lupa. Pak, bisa tampilkan Pak wajahnya? Iya Pak. Oh, Pak Fida ya. Oke, Pak Fida. Baik. Turun Pak. Pak Kawi. Hadir, Pak Teguh. Oke. Ya, terima kasih Pak Kawi. Bu Novita. Ya, Novita Pak. ada? Novita Sari. Oke. Pak Bika Salsabila Witri. Oke, terima kasih. Dian Susfira. Hadir, Pak. Oke. Nisa Aina. Hadir, Pak. Oke, ini anak bimbingan saya sekarang. Terus Adi Prayogatama. Hadir, Pak. Dan Oke, Adi. Udah ketemu, udah janjian sama pembimbing penelitiannya belum tesisnya? udah Pak dengan Pak Nuryoto. Oh, oke, sip, sip. Oke, Pak Andar Kusnanto. Pak Andar nggak ada ya? Ada nggak Pak Andar? Ada Pak. Ada. Oke. Pak Yunus. Hadir ya. Hadir, Pak. Dari Oke. Baik. ya Pak. Suaranya putus-putus Pak Yunus. Ya, hadir, Pak. Hadir. Oh, oke, siap. Pak Andra. Pak Andra nggak ada ya? Ya, hadir Pak. Oh, baik. Pak Hatifah Bahrum. Siap hadir, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya Patria Suryatmaja. Pak Patria. Ada Pak Patria? Harusnya ada nih. Tadi saya lihat ada ya. Bintang, Bu Bintang, Junita Siagian. Hadir, Pak Teguh. Baik, gimana Bu? Sehat, Bu? Alhamdulillah, sehat, Pak. Sehat. Yulis Sutianingsih. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana nih? Bu Yulis yang mana ya? Saya, Pak. Saya, Pak. Oh ya, oke. Nggak kelihatan di sini. Harus di... Oh, oke, sip, sip. Baik. Kemudian satu lagi Meli Amiati. Hadir, Pak. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Oke. Saya simpan. Oke, hadir semua ya. Silakan Bapak Ibu untuk tesis segera ya menghubungi dosen pembimbing tesisnya masing-masing supaya bisa cepat mulainya karena waktu kita terbatas ya, hanya 4 bulan lah efektifnya itu sampai ke akhir kuliah semester ini. Jadi nyusun proposal itu nggak gampang ya, butuh waktu. Kalau mau bener nyusunnya, nggak copy paste sana sini karena nanti saya akan pakai di teknik kimia ini kita akan pakai Turnitin ya untuk mengecek apa namanya kemiripan dengan artikel ataupun dengan itu. Jadi ada persyaratan ini saya akan kumpulkan untuk koordinasi apa format tesisnya seperti apa, proposal tesisnya seperti itu ya. Pak Teguh, Oke. topiknya Ya. masih bingung, boleh konsul ke dosen juga nggak ya Pak untuk milih topiknya gitu? Boleh Pak, langsung ke dosen pembimbingnya Pak. Pak Kawi kan dengan Pak Anton ya?
Iya betul. Silakan langsung dikonsultasikan dengan pembimbing masing-masing supaya nanti lebih cepat Pak ya untuk mencari literatur dan menyusun proposalnya. Karena saya terus terang dengan kondisi Bapak Ibu bekerja, saya bisa membayangkan lah gimana pontang-pantingnya nanti bikin proposal itu. Gitu. Karena pengalaman yang tahun sebelumnya seperti itu. Jadi banyak yang cukup berat lah. Gitu. Jadi silakan dihubungi langsung Pak ya ke Pak Anton. Pak, baik, maaf Pak. Ya. Saya Yulis Pak. Ya, Bu Yulis. Iya, saya kan sudah konfirmasi ke dosennya mulai dari tanggal 2 Pak. Ya. Cuma beliau belum memberikan janjinya mau diskusi, cuma sampai hari ini belum ada obrolan untuk tesis Pak. Bu Yulis dengan siapa Bu? Ibu Widya Pak, kemarin Oh, saya Bu WhatsApp Widya. terakhir Pak, cuma baru dibaca tapi nggak dibalas lagi Pak. Oh iya. Lalu iya. saya terlalu banyak nanya, itu saya nanti dibilang cerewet apa enggak ya Pak? Enggak masalah kok. Tancap gas aja Bu. Enggak masalah. Asalkan kita ya maksudnya ya inilah apa namanya 2 hari sekali diingatkan, saya kira masih oke lah gitu ya. Nggak apa-apa Bu Yulis, Iya Pak, dilanjutkan aja. tapi Diingatkan sampai lagi saja. iya sampai saat ini belum ada jadwal apa bagaimana, emang terlalu sibuk ya Pak beliau Pak. Mohon maaf ini Pak. Iya, Bu Widya itu kepala lab di kimia dasar. Mungkin sekarang lagi menyiapkan untuk yang S1 ya, praktikum S1. Jadi mungkin masih sibuk. Tapi Bu Widya itu tipe dosen pembimbing penelitian yang menurut saya yang sangat baik lah. Jadi tenang aja Bu Yulis. Nanti akan Amin meluangkan Pak, waktunya. semoga. Ya. Amin. Makasih Pak. Ya Bu Yulis. Oke, ada lagi? Sudah ya. Baik, kita lanjutkan lagi kembali ke peristiwa perpindahan. Oke, tadi sampai ini masih kelihatan ya yang word-nya? Masih Pak. Oke, kita Masih, sampai ke Pak. persamaan 1,14 ya. Jadi persamaan 1,14 kemudian kita turunkan menjadi persamaan diferensial seperti ini. Nah, di sini dalam kurungnya ini ada 2 suku ya. Suku Na dan suku R ya, suku flux massa dengan suku jari-jari gitu ya. Jadi ini jangan dikeluarkan gitu. Kenapa? Karena Na itu fungsi jari-jari, R juga ya, kalau R jelas dia fungsi jari-jari kayak gitu ya. Bergantung terhadap jari. Jadi kalau R-nya berubah, maka Na-nya berubah. R-nya juga berubah dong kayak gitu. Jadi yang R ini, yang DR yang di bawah ini menentukan siapa yang ada di dalam kurung ini. Misalnya saya isi angka 2 di sini. 2 ini tidak dipengaruhi oleh R kan? Mau R-nya berapa, pada posisi R berapapun, angka 2 ya tetap 2 kayak gitu. Tapi kalau pada posisi R, misalkan R sekian, Na ini bisa berbeda. Gitu. Makanya dia fungsi N. Nggak boleh keluar dari fungsi diferensialnya. Nggak boleh dikeluarkan secara asal kayak gitu ya. Ada mekanismenya. Tapi kalau angka 2 ini, saya bisa keluarkan ke sini. Keluar dari D ke sini. Boleh kayak gitu. Karena dia konstanta. Ya. Apalagi ini ada 0. 0 dibagi 2 ya 0. Udah nggak usah ditulis aja. Kayak gitu ya. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi ini nggak boleh dikeluarkan asal. Kemudian pada kasus apa namanya helium, difusi helium dari R1 ke R2 ini yang melalui material padat kaca Pyrex, harga konsentrasi helium itu sangat kecil sehingga kita bisa anggap perpindahan massa secara konvektif di dalam kaca kontrol volume tadi itu tidak terjadi, sehingga rumus dari si flux Na yang ini ya, rumus flux Na ini itu suku konvektifnya itu habis ya, kita anggap 0 karena si heliumnya sangat kecil sekali. Jadi XA-nya 0 dikalikan dengan berapapun jadi 0, sehingga sisanya tinggal suku difusi saja. Nah, ini yang terkenal dengan nama hukum Fick ya. Hukum Fick, mungkin Bapak Ibu yang bukan dari teknik kimia bisa nanti search saja hukum Fick kayak gitu ya. Biasanya pakai S-nya, hukum Fick kayak gini. Ini terkenal sekali. Jadi ada di dalam perpindahan massa itu yang rumus yang difusionalnya adalah hukum Fick. Di perpindahan panas itu rumus difusionalnya adalah hukum Fourier
atau perpindahan konduksinya itu adalah hukum Fourier. Kalau di perpindahan momentum itu perpindahan momentumnya secara difusional itu namanya hukum Newton. Gitu. Jadi Newton tuh kemana-mana dia nggak ke gravitasi doang ternyata. Dia di perpindahan massa juga, di peristiwa perpindahan momentum juga dipakai. Dia meneliti tentang itu maksudnya. Bahkan di kalkulus itu yang nurunkan dia salah satunya, mengembangkan kalkulus. Oke, saya lanjutkan. Tadi sampai sini ya. Nah, jadi Na yang kita pakai hanya suku konveksi saja, suku difusi saja karena suku konveksinya kita anggap 0 dengan catatan si heliumnya itu konsentrasi sangat kecil sekali. Jadi XA-nya mendekati 0. Nah, maka kita bisa ganti ini si Na ini dengan min DAB dikali DCA per DR. Jadi kita masukkan ke dalam rumus ini min R dikali DAB DCA per DR. Oke, gitu. Nah, si negatif ini bisa keluar, karena negatif itu kan negatif 1 sebetulnya. Jadi bisa keluar dari dalam D-nya, dari kurungan D-nya, sehingga nanti bisa hilang. Karena 0 dibagi negatif 1, 0 juga kan. DAB juga bisa hilang. Kenapa bisa hilang? DAB itu adalah parameter, konstanta, angkanya tetap. Mau R-nya berapapun, itu akan tetap. Yang tadi saya maksudkan DAB-nya berubah itu tergantung dari temperatur. Biasanya temperatur berubah, DAB berubah. Atau dia sistemnya berubah dengan C misalkan, ya bisa berubah angkanya. Tapi terhadap R, karena di sini yang kita soroti adalah dia terhadap R, dia tidak bergantung. Jadi DAB bukan cantolan, dia tidak mencantol ke DR. Mau R-nya berapapun, DAB-nya akan tetap. Maka DAB juga dianggap konstanta, seperti angka 2 dan angka -1, dia bisa keluar dari sistem, dan kemudian dia dibagi 0. 0 dibagi DAB jadi 0. Jadi akhirnya sisanya tinggal persamaan 1.17. Yang ini ya, persamaan 1.17, lebih sederhana. Nah, dari sini kita akan selesaikan persamaan diferensialnya secara analitik. Ya, ini masih gampang ya. Kalau ke depan-depannya kita tidak akan menyelesaikan secara analitik. Yang gampang-gampang kita selesaikan secara analitik. Oke. Kita integralkan yang ini. Kalau ini diintegralkan, ini masuk ke solusi matematika ya. Ini ke penyelesaian persamaan diferensialnya. Jadi kalau kita integralkan, yang sebelah kiri, sebelah kanan diintegralkan, 0 diintegralkan jadi C1. Nah, ini diintegralkan, jadi sisanya yang di dalam kurungnya kita keluarkan. Jadi R DCA per DR sama dengan C1. Gitu. Lalu sekali lagi kita harus integralkan, karena masih ada persamaan diferensialnya. Jadi R-nya kita pindahkan kemari, C1 per R, lalu ini DR-nya pindah ke sana. Ini namanya metode pemisahan variabel. Jadi variabel yang sama dikumpulkan. R dengan DR, CA dengan CA lagi atau dengan konstanta. Nah, di sini kebetulan nggak ada pasangannya, jadi DCA dibiarkan aja. Integral DCA sama dengan integral C1 per R DR. Jadi kita punya integral DCA itu CA sama dengan C1 ln R. C1 per R diintegralkan itu ln R ya, C1 ln R. Nah, setelah diintegralkan ini harus ada ditambahkan konstanta plus C2 ya. Nanti diingat-ingat lagi ya apa namanya metode kalkulusnya ya. Yang simpel-simpel aja, kita nggak akan yang susah-susah. Jadi kalau misalkan kayak gini lah ya. Ini kita ingat-ingat lagi aja. DY per DX sama dengan 1 kayak gitu ya. Nah, diintegralkan gimana? Ini kan jadi DY sama dengan DX. Ini jangan 1, 2 aja ya, biar kelihatan. 2. Nah, ini kan jadi 2 DX gitu ya. Dikali silang ya, DX-nya ke sana. Kemudian baru kita integralkan. Ini diintegralkan jadi Y. Jadi ketika diintegralkan ini keluar nih. Kemudian yang 2dx diintegralkan jadi 2x. Tapi jangan lupa dikasih konstanta gitu ya, tambah C. Sama ini juga yang tadi. Ketika diintegralkan itu harus dikasih konstanta gitu ya. Nah, beda kalau misalkan di sini 0. Kalau di sini 0 gitu, maka ini jawabannya langsung konstanta karena konstanta diturunkan itu jadi 0 kayak gitu.
Oke. Nah, sekilas info saja, mengingatkan kembali. Kemudian kita punya sekarang persamaan yang sudah diintegralkan itu persamaan 1.21. Jadi CA sama dengan C1 ln R ditambah C2 gitu ya. Jadi CA sama dengan konstanta 1 dikali ln R ditambah C2. Nah, di sini sudah kelihatan sebetulnya bahwa konsentrasi A itu akan berubah seiring dengan pertambahan jari-jari R kayak gitu ya, ln R. Nah, jadi sebentar ya, saya terima telepon dulu. Saya lanjutkan. Jadi di sini CA1 ini kan konstanta 1 sama konstanta 2-nya kita nggak tahu ya angkanya berapa ya. Nah, kita bisa tahu angka konstanta 1 dan konstanta 2 ini dengan memasukkan boundary-nya, nilai batas. Oke. Jadi nilai batas itu perlu kita masukkan. Tahu dari mana nilai batas? Dari soal, dari persoalan yang kita hadapi. Jadi pada posisi R1, jadi pada posisi gelas, nah kalau ini kalau sudah diintegralkan, itu kontrol volumenya melebar dia. Yang tadinya kontrol volumenya batasnya itu di R kecil sama R plus delta R, sekarang kita lebarkan ke R1 dan R2. Mana R1 dan R2? Ini R1 yang di dalam, yang warna ini. Nah ini ya R1 nih. Nah yang ini R1 tuh yang ini, bagian sini. Ini R2 yang bagian luar. Jadi udah ketika diintegrasi dan kita memasukkan boundary-nya, kita melebarkan, memperbesar kontrol volumenya sampai ke batas-batas dari si sistem kita. Batasnya apa sistem kita? Ya dinding-dinding itu, dinding bagian dalam sama dinding bagian luar. Dinding bagian dalam diwakili dengan jari-jari R1, R besar 1, dan dinding bagian luar diwakili dengan R besar 2. Kayak gitu ya. Nah, jadi itu yang boundary-nya. Jadi pada R1, pada dinding bagian dalam, tentu kita sudah tahu konsentrasi dari si heliumnya berapa. Bisa dihitung pakai rumus gas ideal misalkan ya. PV sama dengan nRT, berarti N per V itu sama dengan C, sama dengan P dibagi RT. Dapat itu konsentrasi di bagian dalam. Sementara R2, di R2 atau di jari-jari luar, itu kan konsentrasi helium bisa dikatakan 0. Kenapa? Karena udara banyak di situ ya, di luar itu. Jadi sekali datang helium keluar dari yang rembesan tadi, langsung tersapu oleh udara, Jadi bisa kita anggap 0 konsentrasi di luarnya, kayak gitu ya, di R2-nya. Jadi itu boundary-nya. Jadi boundary itu selalu, ya Bu Bintang silakan. Ada pertanyaan Bu Bintang? Atau Enggak, Pak. ketekan ya? Enggak? Iya, Pak, ketekan. Oh, ketekan. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi di R1 itu kita tahu angkanya, di R2 juga kita tahu angkanya. Balik lagi gitu ya ke sistem yang tadi. Jadi di sini nah, di sini ya. Jadi pada R1 harganya CA sama dengan CA1 dan pada R2 harganya CA sama dengan CA2. Kita anggap seperti itu saja lah ya. CA CA1 dan R2 CA CA2. Nah, sebetulnya yang ini bisa kita asumsikan 0, tapi kita anggap CA2 dulu saja. Biar kita punya persamaan yang seragam lah kayak gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan pesan umum maksudnya. Sekarang kita masukkan nilai-nilai batas kita. Jadi pada R1 kita masukkan ke persamaan yang tadi sudah kita selesaikan di sini. Pada R1, R yang kecilnya diganti dengan R1, R kapital 1. Kemudian CA-nya diganti dengan CA1. Dan C1 plus C2-nya dibiarkan. Jadi kita dapat persamaan ini. Dan pada nilai batas yang kedua, yaitu pada R2, R kapital 2 sama dengan CA sama dengan CA2,
kita masukkan ke sini Ca2 sama dengan C1 ln R2 ditambah C2. Nah, kita dapat ya, dua persamaan, dua variabel yang mau kita tahu, C1 dan C2, maka selesai ini persamaan, well defined. Jadi kita bisa dapat C1-nya adalah ini pakai metode eliminasi saja ya. Yang ini dengan yang ini kita bisa eliminasi dan kemudian substitusi untuk mendapatkan harga C1 dan C2. Jadi kita dapatkan C1-nya ini, CA1 minus CA2 dibagi ln R1 dibagi R2. Kemudian yang C2 itu rumusnya ini, CA1 minus bla 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 kayak gitu. Nah, tadi pertanyaannya Pak Yunus, apakah dia nanti terpengaruh si laju difusinya itu? Jelas terpengaruh. Ini nanti kalau misalkan kita masukkan C1 dan C2-nya, rumusnya kita dapatkan endingnya di persamaan 1.29. Ini rumusnya nih. Coba kita lihat sama-sama ya. Jadi konsentrasi A ya yang dia berdasarkan R, konsentrasi A terhadap R. Jadi maksudnya kalau R-nya kita ganti, maka ini kan berubah nanti si CA-nya. Ini sangat dipengaruhi oleh CA1 kayak gitu. Ini kelihatan kan ada CA1. CA1 adalah konsentrasi di dalam gelas Pyrex-nya, di dalam kaca, di dalam gelasnya, di dalam ruangannya kayak gitu, ruangan Pyrex-nya. Jadi kalau konsentrasinya ditekan, tekanannya dinaikkan, maka konsentrasinya akan naik. Ya jelas nanti CA yang ada di dalam gelas kacanya itu, di dalam kontrol volumenya, dia akan naik kayak gitu. Jadi pengaruhnya di sini nantinya. Nah, kalau kita anggap nilai-nilainya seperti DAB 2 kali 10⁴6, CA1-nya 1 kali 10⁴5, kemudian CA2-nya itu 0 karena dia di luar ya, yang tadi saya jelaskan bahwa dia sudah di udara, jadi di udara banyak udara, jadi akhirnya dia mendekati 0, kita anggap 0 saja. Dan jari-jari bagian dalam R1 itu 5 cm, R2 itu 6 cm, maka ini kita bisa masukkan ke dalam persamaan 1.29 untuk menghasilkan grafik atau kurva seperti ini. Jadi yang sumbu X-nya itu adalah tebal dinding Pyrex dari R1 ke R2, sementara yang sumbu Y-nya adalah konsentrasinya. Jadi kita bisa lihat konsentrasinya itu menurun seiring dengan ketebalan Pyrex-nya. Semakin dekat ke dinding bagian luar, itu konsentrasinya mendekati 0. Dan semakin dekat ke dinding bagian dalam, konsentrasinya adalah konsentrasi yang sama dengan konsentrasi gas helium di dalam gelas Pyrex itu. Kayak gitu ya. Jadi ini hampir linear. Ini sebetulnya nggak linear ya, karena kalau lihat dari persamaannya, ini persamaannya tuh logaritmik ini, ada ln. Tapi ketika diplotkan, ini seakan-akan linear. Ya, hampir linear. Ini sebetulnya agak melengkung juga dikit, tapi nggak kelihatan. Oke. Kemudian untuk flux massanya, untuk flux massanya kita bisa plotkan juga. Ini flux massanya seperti ini. Flux massa itu satuannya ini milimol per centimeter kuadrat per sekon. Jadi laju per satuan luas ya. Flux massa itu laju per satuan luas. Nah, kita dapatkan seperti itu. Semakin dekat ke dinding bagian luar, dia juga semakin menurun flux massanya. Gitu ya. Nah, tadi yang kalau misalkan konsentrasinya dinaikkan, konsentrasi di dalam ruangan gelas Pyrex-nya dinaikkan, maka flux massa juga tentu dia akan naik. Flux massa dari mana rumusnya? Yang ini. Balik lagi ke, nah ini flux massa, rumusnya ini. Min DAB dikali DCA per DR. Terus DCA per DR-nya dari mana? DCA per DR kan tinggal kita dapatkan dari sini. Nih, nah ini DCA per DR. DCA per DR sama dengan C1 per R. C1-nya mana? C1-nya ini. Ini C1-nya. Nah, ini C1-nya. Gitu. Jadi, kita bisa hitung flux massa dan konsentrasi helium. Nah, dua-duanya konsentrasi dan juga flux massa itu fungsi dari jari-jari. Jadi dia akan berubah dengan berubahnya jari-jari. Kalau jari-jari berubah ya dia berubah. Oke, gitu.
Ini udah beres nih yang bagian tunaknya, dan kita nanti akan pakai Flex PDA setelah ini. Silakan, ada pertanyaan yang bagian tunaknya. Ini masih yang tunak ya. Setelah ini saya akan menjelaskan yang bagian unsteady-nya, yang tak tunaknya. Sebelum saya lanjutkan. Aku nanya lagi Pak. Ya, silakan Yunus. Ini kalau lihat persamaan yang terakhir tadi kan nggak mencerminkan yang ditanya Pak seperti Pak Adi apa Pak Yoga tadi. Nah itu kan jadi kalau lihat persamaan ini berarti kalau kita pakai Pirek sama kita pakai sama media lain, rumusnya dan kalkulasinya akan dapatnya hasil sama Pak ya? Oh gitu maksudnya. Ya. Ya kalau yang ini jelas ini akan sama. Kalau misalkan karena kan yang kita lihat itu kalau misalkan propertiesnya kan nggak masuk di sini. Nggak masuk ya? Nggak masuk di sini. Nggak masuk di sini. Materialnya nggak masuk Pak ya? Yang tadi nggak apa? Masuk. Pertanyaan Pak itu tadi kan apa? Kalau di AI kan konveksi ya apa? Ya betul. Nggak beda. Kalau di sini yang tadi kan dikatakan sama Mas Adi juga tadi bilangnya kan fluida ya. Saya setuju tadi. Memang ini propertinya di properti fluidanya, bukan Fluida di saja, properti ya. material Pirexnya gitu. Ya. Ya oke, betul. Oke, terima kasih Pak Yunus. Tapi gini Pak Yunus ya. Gini. Jadi kalau ini kan kondisi steady ya. Kalau kondisi steady memang DAB-nya nggak masuk di sini. Jadi kalau pada kondisi steady, DAB-nya nggak masuk ya. Tapi pada kondisi unsteady, kondisi tak tunak, nanti kita lihat DAB-nya itu akan masuk. Jadi properties DAB-nya dan DAB yang ini, ya, itu akan masuk. Dan DAB itu sebentar, kayaknya nggak juga sih, nggak bergantung sama properties si Pirex-nya juga. Iya betul, tidak bergantung. Nanti kita lihat lah, kita kaji lebih dalam di yang unsteady. Oke, ada lagi Pak Yunus atau yang lainnya? Silakan. Ya, makasih Pak. Ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ya ke bagian berikutnya, bagian yang unsteady-nya. Nah, yang unsteady-nya saya harus share lagi yang baru. Pak Teguh boleh nanya nggak Pak? Ya, silakan Pak. Siapa Pak? Tapi nanyanya nggak terkait ini ya, apa topik ya? Oh ya, boleh. Melenceng sedikit. Kalau dari semester angkatan sebelumnya ada nggak Pak yang ngambil difusivitas sebagai topik untuk ini tesis? Ada. Jadi yang Pak Rusli itu ngambil topik ini, penelitiannya tentang adsorpsi zeolit ya, ion exchange, tapi dalam fase cair ya. Jadi Pak Rusli itu meneliti mengenai bagaimana mengadsorb limbah krom dengan menggunakan zeolit. Nah, krom itu kan dia bentuknya kation ya, krom mungkin Cr2+ kayak gitu. Jadi peristiwa perpindahan difusional dari cairan dari larutan krom ke dalam pori zeolit. Nah, itu yang dikaji. Kalau nggak salah pakai modeling juga itu, pakai persamaan diferensi, tapi modelnya model 1 dimensi saya kira. Model 1 atau bahkan nggak 1 dimensi, model 0 dimensi saya kira. 0 dimension, tapi dia melihat kondisi dinamiknya. Ya, kalau mau lebih jelasnya mungkin tanya langsung dengan Pak Rusli, dengan pembimbingnya Pak Nuryoto. Mas Adi juga Pak Nuryoto ya? Iya Pak. Ya.
ke arah sana memang. Oke, Pak. Ya. Oke. Saya share lagi ya materinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke, udah kelihatan ya, yang materi yang baru, unsteady. Udah, Pak. Nah, ini yang perpindahan massa untuk kondisi tak tunak. Gitu ya. Jadi kalau yang tadi, itu kita bicara kondisi yang steady, kondisi di mana waktu itu tidak bermain. Nah, kalau sekarang kita ingin menganalisis bagaimana kalau misalkan kondisi pada saat dia belum steady, belum mencapai kesetimbangan, belum mencapai kondisi tunaknya. Nah, jadi analoginya gini deh. Kalau misalkan kita punya helium tadi yang di dalam di dalam kaca Pyrex itu, dia baru mula-mula gitu diisi dan kemudian berpindah tempat dari dalam ruangan menembus gelas kaca Pyrex-nya keluar kayak gitu. Pada saat dia pertama kali mulai menembus kaca Pyrex-nya itu, ya itu nanti kondisinya kondisi unsteady kayak gitu ya. Pada waktu dia pertama kali mulai menembusnya sampai kemudian lolos dari gelas kacanya itu. Tapi setelah itu kemudian dia akan muncul kondisi tunaknya, kondisi steady yang terus-menerus bocor kayak gitu ya, sampai kemudian pada akhirnya habis gitu. Nah, pada saat dia habis juga itu muncul lagi kondisi dinamiknya, kondisi unsteady lagi. Jadi kondisi unsteady itu umumnya terjadi pada saat awal dan pada saat akhir. Kalau di pabrik mungkin pada saat start up dan pada saat start down, dan satu lagi kalau ada gangguan. Nah, itu kondisi-kondisi dinamik yang sering kali terjadi gitu ya. Nah, maka penting untuk kita pelajari kondisi dinamik ini. Nah, di sini suku waktu yang nanti akan berperan. Oke, yang akan kita masukkan. Nah, rumusnya sama dengan yang tadi, seperti ini. Laju massa masuk, laju massa keluar, laju produksi massa A karena reaksi, dan sama dengan laju akumulasi massa. Bedanya hanya di sini. Di laju akumulasi massa, itu sekarang ada. Yang tadi kan kita anggap 0, karena kondisinya steady. Sekarang rumusnya kita masukkan berupa ini, dNA per dt. Kayak gitu ya. Jadi di sini sama prosesnya dengan yang tadi, cuman untuk yang dNA per dt ini, NA itu kita definisikan lagi sebagai CA dikalikan dengan delta V. Mol itu kan konsentrasi dikalikan dengan volume ya. Jadi kalau Bapak Ibu ngitung konsentrasi itu kan mol per volume. Maka kalau mol itu adalah konsentrasi dikalikan dengan volume. Volume yang mana? Volume kontrol volume. Nah, ini baru dipakai. Kalau tadi kan kita belum pakai ya. Di yang perpindahan massa secara tunak, itu delta V atau kontrol volume itu nggak dipakai di rumus yang tadi. Nah, tapi sudah saya jelaskan. Perhitungan 2πr delta R-nya itu sudah dijelaskan di awal yang tadi. Cuman baru dipakai pada saat kondisi tak tunak ini, kondisi dinamik. Jadi delta V-nya kita masukkan, yang 2πr L delta R, ini yang sudah saya terangkan di awal kuliah tadi. Jadi kita masukkan, kemudian kita bagi semuanya ini dengan 2πL dikali delta R. Jadi kita bagi dengan 2πL kali delta R, maka ini habis, ini 2π dengan L itu habis, delta R juga habis. Sisanya tinggal jadi seperti ini. Jadi NA pada posisi NAR pada posisi R, kemudian dikurangi NAR pada posisi R plus delta R dibagi delta R sama dengan R dikali DCA per dt. Gitu ya. Nah, ini karena kalau konsep limit itu dia depannya harus R plus delta R gitu, maka kita putar ini yang tadinya ini di belakang, kita putar. Alasannya kenapa ini dipindahkan ke depan seperti itu ya. Jadi turunan pertama itu rumusnya adalah yang F dalam kurung X plus delta X. Nah, dalam ini berarti R plus delta R, itu harus di depan. Jadi di sini saya akan ubah dengan membuat konsep limit delta R mendekati 0, ini menjadi turunan pertama. dNA R per dR, sama dengan yang tadi.
kemudian sama dengan min R dikali DCA per DT, gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan rumus CNA-nya. Tadi seperti yang tadi, yang kita masukkan adalah suku difusi saja. Nah, suku difusi saja, maka rumusnya masuk min R DAB DCA per DR. Nah, di sini kita akan lihat persamaan seperti ini. Ini udah masuk ke persamaan diferensial parsial ini. Kenapa disebut parsial? Karena ada dua suku variabel bebasnya. Ada R kecil dan ada T waktu. Ya, karena ada dua variabel bebas, maka kita punya ini persamaan diferensial parsial. Jadi ini diturunkan lebih jauh. Kalau ini diturunkan lebih jauh, ini pakai rumus yang U dikali V ya. Jadi U-nya adalah R, V-nya adalah DCA per DR. DAB-nya bisa keluar karena DAB-nya konstanta, tidak bergantung terhadap R. Jadi kalau pakai turunan U dikali V, berarti diturunkan jadinya U aksen V ditambah U V aksen, gitu ya. Jadi U-nya R, maka kita akan punya rumus seperti ini nantinya. R, DAB, DCA, bla 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 seperti ini. Ini ya, mungkin biar lebih nyambung. U dikali V sama dengan U aksen V ditambah U V aksen, gitu ya. Itu kan rumus yang, nah di sini U-nya itu kita, ini U kecil harusnya. Ini U kecil, ini juga sama U kecil ya. Nah, U-nya itu adalah si ini. Kita anggap kalau di sini U-nya, ya oke lah, kita anggap R saja lah. Kita anggap R. Kemudian V-nya itu yang DCA per DR ya. DCA per DR. Nah, jadi kita bikin turunannya itu seperti ini, U aksen V gitu ya. U aksen V ditambah U V aksen, berarti U aksen itu R diturunkan jadi 1 ya, dikalikan dengan V-nya. V-nya adalah DCA per DR. Jadilah seperti ini. Kemudian satu lagi U V aksen. U-nya adalah R di sini, R-nya ada. Kemudian V-nya diturunkan sekali. V-nya DCA per DR diturunkan lagi terhadap R, maka jadilah turunan kedua. Kayak gini. Yang ini. Ya, oke, mudah-mudahan jelas. Kemudian selesai ini dapat persamaan diferensial parsial. Nah, kalau udah kayak gini, udah agak berat ini pakai penyelesaian secara analitik ya. Maka kita memerlukan penyelesaian secara numerik. Nah, kita bisa nanti pakai FlexPDE untuk menyelesaikan ini. Kita akan coba ya nanti ya setelah ini. Saya jelaskan dulu. Jadi kita masukkan angka-angkanya bla 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 seperti ini. Ya, hampir sama dengan yang tadi. Cuman di sini kita masukkan nilai awal. Ya, nilai awal itu di sini pada saat T sama dengan 0, pada waktu sama dengan 0, ada berapa helium yang ada di dalam gelas kaca yang tadi. Gitu ya. Jadi di dalam gelas kaca yang tadi itu ada berapa? Kan kita anggap mula-mulanya nggak ada sama sekali helium ya di dalam situ. Jadi kita anggap di dalam di antara gelas kaca tadi, di padatan kaca tadi, itu tidak ada helium sama sekali. Maka kita buat Ca sama dengan 0. Kayak gitu. Oke, sekarang ini coding FlexPD-nya ini. Ini codingnya. Kemudian kita running, jadilah seperti ini. Nah, kita lihat nih. Ketika waktu 1 jam, ini masih seperti ini. 10 jam, dia mulai naik. 50 jam, ini sudah steady. Ini sudah steady. Hampir sama dengan yang tadi, yang ini yang steady-nya. Nah, ini yang tadi kita selesaikan secara analitik untuk kondisi steady. Nah, ini kondisi unsteady, tapi kita perlama waktunya. Nah, ternyata setelah 50 jam, ini dia sudah mencapai kondisi steady. Jadi kalau mau dilamakan lagi, misalkan jadi 60 jam, ini udah nggak berubah lagi profilnya. Profilnya tetap seperti ini. Tapi kalau dari 1 sampai 50 jam, ini profilnya masih berubah terhadap waktu. Nah, itu yang dimaksud dengan kondisi dinamik atau kondisi yang nah ini saya bikin plotnya. Jadi ini daerah tunak itu dari 0 sampai 60 jam ternyata ya. Ini daerah tatunak, sorry. Daerah tunaknya ini. Gitu.
Oke, nah karena ini biar ini kalau saya ngomong terus juga sebenarnya nggak bagus ya, dengerin saya nggak ini. Jadi mendingan Bapak Ibu coba aja ini. Silahkan sekarang buka Flex PDE-nya yang sudah berdebu, sudah sudah lama nggak dibuka-buka. Sekarang dibuka lagi Flex PDE-nya. Silahkan dituliskan ini codingnya, nanti di running sendiri. Ya, silakan. Sambil kalau ada yang bertanya, silakan ditanyakan. Nanti bisa kita bahas. Ya, silakan. Pak Teguh nanya lagi, Pak Teguh. Ya, silakan, Pak. Pak Teguh kalau lihat grafik tadi itu kan di apa yang di 6 itu ya, di 6 itu kan hasilnya 0 terus itu Pak ya. Yang di 6. Di grafik di 6 pas yang di 6 Ini. itu. 0 ya. Yang Baik ini atau yang ini? Yang bawah? Dua-duanya sama tuh, 0 gitu. Yang ini? Coba bawahnya. Itu kan 0 juga Pak ya. Yang di 6 ini sini. Di 6, itu kan Ya. jadinya 0 ya. Berarti kalau kayak begini berarti apakah dia apa namanya ya? Si gas helium itu nggak keluar ya berarti Pak ya? Oh, Dia hanya ketahan di situ. Di Enggak. border itu. Enggak, dia keluar. Dia keluar, tapi dia keluarnya sedikit sekali gitu. Jadi langsung tersapu oleh udara kayak gitu. Jadi dia keluar misalkan keluar satu langsung kesapu oleh udara. Keluar satu langsung kesapu oleh udara. Jadi bocor, tetap bocor. Gitu. Oh gitu maksudnya ya. Maksudnya gitu. Jadi bukan berarti dia nggak ada ketahan di situ 0 terus yang lain menuhin. Ini kan kayaknya nih antara yang apa nih, yang biru sama coklat ya, coklat sama yang abu-abu ini kan kayaknya seperti yang mengisi gitu ya. Mengisi kan. Jadi kan ini udah lurus nih Pak. Ini kayak ngisi gitu ya. Harusnya kalau menurut saya kalau umpamanya dia memang keluar berarti ini nggak di 0 Pak, mungkin di atas, mungkin di 2,06 umpamanya gitu kan. Jadi garis lurus gitu. itu di situ gitu. Nggak ada masalah. Jadi gini Pak, konsepnya ya. Kalau misalkan kita anggap ini kan sebenarnya hanya penyederhanaan aja, penyederhanaan bahwa supaya simple ya, apa namanya, perhitungan matematisnya. Tapi kalau misalkan mau dibuat CA2-nya, kan sebenarnya di CA2 boundary-nya itu kan. Kalau misalkan mau dibuat CA2-nya misalkan 2 kali 10 pangkat min 10 gitu ya. Boleh, masih ada kan? Gitu. Jadi kalau misalkan gini Pak, makanya Bapak bisa coba nih di sini. Ini kan ada boundary di sini. Di Flex PDE itu boundary point value CA sama dengan 0 di R2 ya. Nah, ini ganti sama Bapak, jangan 0. Bikin 2 kali 10 pangkat min 7 misalkan atau 10 pangkat min 8 gitu. Masih ada kan berarti ya CA-nya. Gitu. Tapi sebetulnya itu tidak terlalu mengubah signifikan polanya kayak gitu. Trennya. Tetap kayak gini sama Pak ya. Tetap sama trennya kayak gitu. Ini hanya menyederhanakan masalah aja sebetulnya. Jadi si siapa namanya? Si Vogler, bukan Vogler, si Bird ini dia kan hidup di zaman tahun 60-an. Zaman waktu itu komputer belum begitu berkembang ya. Jadi dia menggunakan metode analitik untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan dia. Maka untuk memudahkannya dia bikin itu jadi 0 kayak gitu. Sebenarnya nggak 0 memang, itu ada gitu. Benar-benar. Oke Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Yunus. Ini Pak Yunus nih pertanyaannya tajam nih. Ya, silakan di ini ya. Saya akan share aja berarti ininya. Saya akan bagikan filenya ya di WA group. Jadi nanti Bapak Ibu bisa leluasa untuk mengisi apa namanya, menuliskan di Flex PDE-nya. Saya bagikan di WA group.
Ini titip ya bukunya, modulnya jangan dulu ini buat konsumsi pribadi dulu saja ya. Sudah saya share di kuliah peristiwa perpindahan. Jadi maksudnya untuk konsumsi pribadi jangan dulu diupload di baik itu di media sosial atau di Facebook atau di link ada sih yang suka upload di slide share ya, slide share. Jangan dulu ya. Soalnya mau saya bukukan nanti takutnya ke identifikasi oleh Ticket, nanti saya yang nggak bisa publikasi nantinya. Jadi ini buat konsumsi pribadi dulu saja. Silakan nanti dituliskan flex PDE-nya nanti mungkin 15 menit ya. Nanti kita akan diskusi lagi setelah ini.
Pak Teguh, boleh nanya Pak? Ya, silakan, Pak. Untuk line R2 Pak, yang point value, kalau yang dikirim oleh Pak Teguh di sini 0. Sedangkan itu Ya. 2E pangkat min 7 ya? Ya, Dimasukin yang dibuat 2E pangkat min 7 ya? ya, masukkan 2M-7 untuk biar cara berpikirnya tadi nggak salah tangkap lah gitu ya. Jadi tetap ada konsentrasi di situ. Buat saja sekecil mungkin. Jadi gini, ada konsep praktis nol sebetulnya. Praktis nol itu kayak gini lah, kita punya duit 1 juta, 1 triliun kayak gitu ya. Tambahin 1 triliun satunya nggak berarti lah gitu, gitu. Seperti itulah kira-kira. Jadi kalau misalkan saya bikin 2E 10 pangkat min 10 lah gitu ya. Itu kan tuh praktis nol kan. Atau 2E pangkat min 7 itu praktis nol kayak gitu. Dan ini memang relatif sebetulnya. Jadi kita buat aja seperti itu supaya bukan kesan ya, supaya memang terlihat ini ada kayak gitu. Ada yang bocor kayak gitu. Ya. Oke Pak Teguh.
Coba ini cek. Lima, enam, tujuh. Bagi yang sudah mungkin bisa di-share nanti ya, biar yang lain bisa melihat bagaimana hasilnya. Bagi yang belum atau ada masalah nanti juga bisa di-share, silakan kita cari tahu masalahnya di mana. Pak Teguh, mohon izin, saya nggak bisa pakai flex PDF-nya sekarang, PDE-nya Oh. sekarang. Kenapa Bu? Ada apa dengan komputernya? Komputernya lagi dipakai suami saya, Pak. Oh gitu. Nanti saya share inilah Bu. Saya share yang file ini untuk dipelajari lagi gitu ya, kalau sudah ada akses ke komputernya. Iya, makasih Pak. Ya. Saya juga nggak bisa Pak Teguh. Mohon maaf. Kenapa Pak Yunus? Beda komputer, beda laptopnya Pak. Laptop Oh, yang gitu. lama yang kemarin hang terus, yang ini yang Iya. baru belum diinstal. Oh Nanti begitu. diinstal lagi. Saya Ya, juga Iya, mohon maaf Pak Teguh. Ya. Mohon maaf juga komputer saya komputer berbeda ini dari kantor, jadi harusnya yang satunya ya. Oh Nanti saya gitu. coba ini Pak, saya coba kerjain di. Ya, baik Pak Kawi. Kalau bisa nanti, karena setiap kuliah saya untuk peristiwa perpindahan lanjut ini ada sesi seperti ini ya, ada sesi untuk mempraktekkan langsung menggunakan Flex PDE. Jadi mungkin di pertemuan yang akan datang mohon dipersiapkan gitu ya Pak Kawi, Bu Bintang, sama Pak Baik Yunus Pak, gitu siap, ya. siap. Ya, biar kita tahu salahnya di mana gitu. Karena yang kayak gini kan butuh dicoba gitu maksudnya. Share screen-nya masih ini Pak. Gimana? Share screen-nya masih disable Pak Teguh. Oh, karena masih saya ini ya, sebentar. Oke, udah siap Pak Adi. Silakan. Wah, ini gambar. Oh ya, oke, udah oke nih. Sudah sip. Boleh diperlihatkan ininya, codingnya. View. Show editor tuh, show editor. Bawahnya. Control yang tadi. Show editor. Nah, oke. Ya. Ya, oke Pak Adi. Udah oke nih. Nanti sebetulnya kita bisa mainkan di DAB ya. DAB itu kan properties dari si fluidanya. Helium, hidrogen itu beda nanti. Jadi kalau misalkan kita punya hidrogen senyawanya, DAB-nya kan tentu dia berubah ya. Kalau tadi kan berdasarkan keterangan dari buku Bird itu, helium itu 1000 kali dari hidrogen. Jadi kalau kayak gini kan berarti DAB-nya 2 kali 10 pangkat min 3 ya untuk yang 2 kali 10 pangkat min 9 berarti untuk yang hidrogen, karena dia lebih kecil ya difusinya. Jadi nanti akan lebih lambat nanti. Nah, itu bisa dipelajari dari parameter DAB-nya. Kita ubah-ubah sesuai dengan fluida apa atau molekul apa yang sedang kita hadapi. Tadi pertanyaan Pak Adi kan ke arah sana ya. Tadi dipertegas lagi oleh Pak Yunus. Jadi memang betul ini yang material dari si gelas ininya, padatannya tadi itu menentukan tapi secara tidak langsung ya, menentukan perpindahan massa tapi secara tidak langsung. Jadi
tidak di parameter konstantannya, tidak seperti konduksi. Kalau konduksi kan langsung di parameter konduktivitas termal material tersebut. Jadi kalau di sini dia misalkan kita punya pakai Pirex dengan pakai material gabus misalkan ya. Pengaruhnya di mana? Pengaruhnya di boundary-nya. Jadi di boundary CA2-nya itu nanti akan lebih besar karena pori gabus kan lebih besar daripada pori Pirex ya. Jadi kemungkinan CA2-nya akan lebih besar, maka dia laju perpindahan masanya juga akan lebih besar, laju flux masanya kayak gitu. Gitu ya Pak Adi ya, untuk memperjelas pertanyaan yang tadi Pak Adi tanyakan. Bisa dipahami ya Pak Adi ya? Iya Pak Teguh, bisa Pak Teguh. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi. Silakan yang lain mungkin kalau ada yang mau nge-share yang masih salah-salah gitu bisa di-share di sini biar kita temukan bareng-bareng ya. Kalau matanya banyak mudah-mudahan bisa lebih gampang untuk melihat kesalahannya di mana. Coba share Pak Teguh. Ya, silakan Pak Patria. Saya run Pak ya. Silakan Pak. Monitor kelihatan ya. Kelihatan Pak. Oke. Sudah benar Pak ya? Ya, udah betul. Ya ini enaknya Flex PDE ini dia kan monitor langsung ya. Pergerakan per waktunya itu bisa kelihatan dari awal sampai akhirnya kayak gitu. Jadi ini menarik ya walaupun memang bahasa Flex PDE itu tetap harus ada codingnya, harus ada yang kita tulis lah gitu ya. Beda halnya dengan CFD Fluent ya. Kalau CFD Fluent kan kita gambar kemudian di running, persamaannya sudah ada di dalam sistem software Fluent-nya. Tapi kalau Flex PDE tetap kita harus menuliskan persamaan diferensial. Jadi kita harus paham. Nah, cuman kenapa saya pakai pendekatan menggunakan Flex PDE? Dia tuh Flex PDE itu di tengah-tengah antara coding MATLAB sama coding Fluent gitu. Jadi nggak terlalu ribet seperti MATLAB, tapi juga tidak gambar geometri seperti si Fluent gitu. Jadi persamaan matematikanya tetap kita paham. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini, Bapak Ibu fundamentalnya bisa dapat, tapi secara praktis juga bisa dapat kayak gitu. Dua-duanya bisa dapat. Mudah-mudahan sih. Harapan saya seperti itu. Terima kasih Pak Patria. Mungkin yang lain silakan. Pak Teguh, maaf dipotong Pak Teguh. Ya, Mau silakan. tanya. Untuk yang Pak Patria tadi setelah di run script itu saya ngelihat di cycle-nya itu poinnya 91. Sedangkan yang saya 113. Itu pengaruh nggak Pak Teguh kalau terhadap perhitungan? Enggak pengaruh, Pak. Itu saya kira di numeriknya saja itu, tergantung dari komputernya masing-masing. Tapi endingnya itu akan sama nantinya, nggak ada masalah di cycle-nya. Oke, Pak Teguh. Terima kasih Pak Teguh. Ya, sama-sama Pak Adi. Ini sudah 9.28, Bapak Ibu kan ada kuliah lagi ya 9 setelah ini. Jadi kita akhiri mungkin di 9.30 nanti kalau tidak ada yang ditanyakan dan tidak ada yang share lagi. Nanti minggu depan insya Allah mudah-mudahan saya akan tepat waktu jam 7 ya. Tadi saya bingung antara mau ngajar di sini atau di rumah gitu. Jadi dan ternyata di rumah lagi ribut, lagi berisik gitu. Ya udah saya putuskan datang ke kampus. Jadi terlambat setengah jam. Dan saya ada perlu juga di kampus di Serang. Jadi minggu depan jam 7 ya. Mudah-mudahan insyaallah. Pak Teguh, ya silakan. Kalau umpamanya waktunya dikecilkan itu grafiknya masih konvergen full nggak coba Pak? Itu kan waktunya kan tadi 100 kali 3.600 ya. Kalau umpamanya gitu. kalau umpamanya kita bikin jadi umpamanya 10 kali itu hasilnya akan sama atau belum kecapai gitu. Ya, coba kita lihat ya. Saya share dari saya. Ya, itu makanya kita bisa pelajari dari situ.
Jadi kan posisinya di end time ini kan. End time-nya kita bisa ganti nih. Jadi yang T end time saya definisikan di Yang T bagian difusinya, Pak. ini ya. T Enggak, difusi yang ini T ya. difusi. Itu coba Nah, kalau ini- kita ganti umpamanya Ini jadi kan 10, kalau kayak ini kan 100 jam ya. 100 jam. Jadi, Makanya kita umpamanya ganti 10 jam aja gitu umpamanya. Itu bakal Ya. ini enggak? 10 jam ya. Nah, maksud saya gini, nanti kalau kita bisa dapat ini kan nanti kita bisa prediksi. Nah, gimana Pak? Ada perbedaan nggak kira-kira? Oh, Yang gitu tadi- doang ya. Enggak lurus ya. Nggak lurus. Kalau tadi Berarti kan belum 100, tercapai ya. belum tercapai, Pak. Nah, ini kan lurus kan? Yang 100 jam. Nah, berarti kan nanti bisa kita coba-coba kan ini kira-kira ini kan 100 jam ini kan tembakan Pak Teguh ya Pak ya. Mungkin aktualnya mungkin dia hanya 80 jam barangkali bisa gitu ya. Betul, betul. Nah, makanya di sini saya bikin ini kurva yang seperti ini. Ini kurva menunjukkan ini Pak, jam yang sumbu jam. X itu satuannya apa ini? Kayaknya detik ini. Ini satuannya detik yang ke arah sini. Jadi kalau misalkan yang ini kan 10/4 ya, E/4. Jadi berarti kalau kalau di 10. sini 50.000 ya, atau posisinya 10 jam itu kan masih di sini nih ya. Berarti Masih belum berubah ya. kan dia. Iya benar. Jadi masih di sinilah, kira-kira di 25.000 ya, di 25.000, di 250.000 sorry, di 250.000 detik lah maksud saya gitu. Itu dia sudah mulai stabil kayak gitu. Stabil ya. Ya. Ya oke Pak, masih Pak. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Saya kira sudah 9.30, saya bisa akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa diterima dengan baik dan dipelajari lagi ya di rumah untuk memahami konsepnya, konseptual yang tadi. Dan bagi yang belum mencoba di Flex PDE, itu juga penting karena bisa langsung nanti mempraktekkan tadi seperti yang ditanyakan oleh Pak Yunus tadi, bagaimana kalau ini diubah, bagaimana kalau ini diganti kayak gitu. Nah, itu bisa dicoba-coba sehingga nanti memperkuat pemahaman fundamentalnya dengan software Flex PDE tadi. Jadi itu harapan saya sih seperti itu. Kenapa kita pakai Flex PDE dan juga menerangkan pemodelan matematikanya. Baik, saya kira itu pertemuan pada hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat belajar sampai maghrib nanti ya. Semangat ya. Saya hanya bisa mendoakan semoga tidak ya sehat-sehat semua maksudnya. Ini ya. mendukung pemerintah sebenarnya Pak Teguh. Apa tuh Pak Kabi? Stay at home. Oh, stay. Iya, pencegahan corona. Jadi nggak bisa kemana-mana ya. Iya. Baiklah, baik. Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Teguh. Ya, sama-sama. Nanti saya upload di YouTube ya, ininya videonya. Terima kasih. Baik, Pak. Ya, saya end semuanya. Sampai jumpa lagi. Ya, Pak.